Kobaran api membakar sebuah mobil SUV usai menabrak pembatas jalan di gerbang tol Ciawi 2 kilometer 41 Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang membakar mobil tersebut. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Saat tiba di lokasi kejadian, diduga sopir mengantuk hingga membuat mobilnya menabrak pembatas jalan. Akibatnya, dua pengendara mobil terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal kendaraan sejenis minibus yang akan mengarah ke Jakarta mengalami mikroslip sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan, kemudian menabrak MCB pembatas jalan, MCB beton, sehingga kendaraannya rusak, timbul percikan api lalu terbakar. Polisi telah melakukan olah TKP, sementara bangkai kendaraan telah dievakuasi oleh petugas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kevin Pakan. Halo Kevin, ada informasi apa lagi di iNews Sore nanti? Ya, halo, selamat sore Diandra juga pemirsa. iNews Sore masih akan segera kembali dengan beberapa informasi menarik di antaranya. Meski tanding di kandang lawan, Timnas Indonesia optimis lolos ke Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto lantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, mobil dinas Kapolres Kuantan Singingi Riau dirusak sejumlah orang tak dikenal. Insiden terjadi saat Kapolres bersama rombongan Pemkab Kuansing akan tertibkan tambang emas ilegal. Sejumlah orang merusak mobil dinas milik Kapolres Kuantan Singingi. Massa yang mulai tak terkendali melempari batu hingga memecahkan kaca mobil. Peristiwa terjadi saat Kapolres AKBP Raden Riki Pratidiningrat bersama tim gabungan melakukan penertiban dan pemusnahan peralatan tambang emas ilegal di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Tak hanya mobil, seorang anggota Polwan dan wartawan media setempat ikut terluka akibat amukan massa. Menurut Kapolres, aktivitas tambang emas ilegal di kawasan ini membuat rusak lingkungan. Sementara menurut Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, penertiban tindak lanjut dari komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dengan tidak memberikan ruang bagi aktivitas tambang ilegal. Pada saat tadi kita melakukan penyisiran, sudah beberapa rakyat kita berhasil melakukan pembongkaran dan pemusnahan. Ternyata pada pelaksanaan berjalannya operasi ini terjadi perlawanan. Pada saat kita memasuki daerah wilayah Desa Pulau Bayur. Sungguh sangat disayangkan karena seharusnya himbauan yang kita sampaikan, larangan terhadap peti legal ini harusnya diindahkan. Ternyata pada saat kami melakukan pembongkaran terjadi upaya penolakan perlawanan sehingga ada beberapa hak yang menjadi korban dan dirugikan. Ini sangat disayangkan. Atas kejadian ini, 6 unit mobil rusak terkena lemparan batu. Polisi kini memburu para pelaku pengerusakan dan kekerasan anggota Polwan. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi masih selidiki tewasnya seorang terapis wanita yang jatuh dari lantai 5 rumah pijat Delta Spa tempatnya bekerja di Pejaten, Jakarta Selatan.
Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jasad perempuan di bawah umur di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari pihak keluarga dan rekan kerja korban. Dugaan sementara korban yang diketahui berinisial RTA terjatuh dari gedung Delta Spa Pejaten berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV. Ada dugaan loncat nggak sih Bang? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP, sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Mungkin beberapa saksi yang diperiksa? Kami masih melakukan pendalaman ataupun pemeriksaan terhadap keluarga korban dan para saksi yang ada di TKP, mungkin perkiraan sekitar 5 sampai 7 saksi sementara seperti itu. Sebelumnya jasad korban ditemukan warga di lahan kosong. Korban masih di bawah umur dengan ciri-ciri kulit putih dan rambut hitam. Sebelum ditemukan jasad, warga sempat mendengar suara teriakan. Ya udah, ini udah jatuh aja. Pakai baju tapi. Ada luka-luka nggak sih, Bang? Kalau luka sih belum tahu sih, soalnya dari kejauhan juga sih. Dari kejauhan ya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dari terapis wanita yang tewas di Pejaten melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga korban melaporkan adanya dugaan pemerasan dari spa tempat korban bekerja. Sebelum dilaporkan meninggal, kakak korban mengaku sempat berkomunikasi dengan korban. Lewat pesan singkat, korban ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah lantaran masa kerjanya belum sampai 1 tahun. Korban semakin tidak betah dan tertekan lantaran gaji yang sebelumnya sebesar 5 juta rupiah saat bekerja di Bali tiba-tiba turun drastis menjadi 1 juta rupiah saat dipindahkan ke Jakarta. Korban sendiri baru 2 bulan bekerja setelah mendapatkan informasi lowongan dari media sosial. Nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, kok nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Iya. Terus saya kan di situ menerangkan itu peraturan dari pemerintah apa bukan, kan nggak mungkin kalau dari pemerintah kan. Terus adik saya menjawabnya ya nggak tahu tuh, dia juga pusing gitu. Pemirsa, 31 jenazah santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo masih tersimpan di ruang pendingin Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim menunggu proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI Polda Jatim. Tim DVI bekerja keras untuk segera mengidentifikasi jenazah tersebut. 31 jenazah santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo masih tersimpan di ruang pendingin Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Menunggu proses identifikasi lanjutan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sebelumnya Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menerima 62 kantong jenazah, sementara seluruh jenazah yang sudah teridentifikasi telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sampai sekarang, tadi malam kan sudah teridentifikasi totalnya 34 ya. 34 itu ada 2 body part. Jadi kantong jenazah yang sudah teridentifikasi berarti 36 ya. 36. Nah, sekarang masih kantong jenazah yang di Rumah Sakit Bayangkara ada 31. Dan insya Allah siang hari ini atau nanti sore kita lakukan rekonsiliasi dan juga dari DNA Pusdokes kami minta nanti.
Hingga saat ini, tim DVI Polda Jawa Timur telah berhasil mengidentifikasi 36 jenazah, termasuk 5 korban meninggal di hari pertama dan hari kedua pasca kejadian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh atas peristiwa ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, pemerintah menegaskan akan membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi dan mengaudit bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo, Jawa Timur turut menjadi perhatian pemerintah. Banyaknya korban yang tewas dan terluka hingga struktur bangunan yang tidak sesuai terhadap dokumen legalitas dan persetujuan teknis yang bisa membahayakan menjadi perhatian pemerintah. Langkah teknis dan evaluasi bangunan setelah proses evakuasi tuntas dilakukan oleh tim gabungan. Koordinasi dengan Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk melakukan pembenahan ponpes di seluruh tanah air. Sementara Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan akan membentuk satuan tugas guna mengevaluasi dan mengaudit bangunan-bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren yang berusia paling tua, yakni di atas 100 tahun. Karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi. Dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian, akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Kita akan prioritaskan pesantren-pesantren yang memang sangat rawan dan sangat tua usianya. Tragedi ambruknya Ponpes Al-Qozini seharusnya menjadi peringatan keras dan tidak menoleransi bangunan yang mengorbankan standar keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 tahun berlalu sejak konflik Hamas-Israel pecah 7 Oktober 2023 lalu, warga Gaza harus berpindah pengungsian sebanyak 5 kali, termasuk di lahan pembuangan sampah. iNews Sore segera kembali.